Oke, welcome back to channel YouTube Mr. Andi Official. Kali ini Mr. Andi akan membahas tentang FR, kompetensi teknis guru SD. Kita ke materi selanjutnya, anatomi jantung manusia. Ya, anatomi jantung manusia yang keempat yaitu katup. Perhatikan gambar anatomi jantung, ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu katup trikuspid, katup pulmonal, katup mitral, dan katup aorta. Nah, di sini sudah ada gambar anatomi jantung manusia ya, yang ada keterangannya yaitu katup aorta, katup mitral ya. Nah, di sebelahnya yaitu ada katup trikuspid dan katup pulmoner. Kita akan bahas satu-satu. Katup trikuspid yaitu mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Sedangkan katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen ya. Berada di sebelah kanan, sedangkan katup mitral dan aorta berada di sebelah kiri. Katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir ke serambi ke bilik kiri. Katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Nah, ada beberapa orang katup jantung mungkin tidak berfungsi semestinya, sehingga menyebabkan penyakit katup jantung. Selanjutnya yaitu otot jantung. Kita lanjut ke otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang terbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pengamatan secara seksama menggunakan mikroskop, maka akan tampak otot ini memiliki banyak inti sel yang berada pada bagian tengahnya. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus panjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan terhenti sehingga terjadilah kematian. Nah, pada otot jantung ini terdapat siklus jantung, yaitu urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut 2 fase siklus jantung, yaitu sistol. Jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Diastol, otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Nah, di sini akan kita bahas tekanan darah. Meningkat pada arteri utama selama sistol ventrikel dan menurun selama diastol ventrikel. Hal ini menyebabkan 2 angka yang terkait dengan tekanan darah. Tekanan darah sistolik adalah angka yang lebih tinggi dan tekanan darah diastolik adalah angka yang lebih rendah. Sebagai contoh, tekanan darah 120/80 mmHg menggambarkan tekanan sistolik 120 dan tekanan diastolik 80. Otot jantung dapat melemah atau memiliki kelainan struktur yaitu kardiomiopati. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Perhatikan gambar anatomi jantung. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Kita akan bahas satu-satu. Ya, pembuluh darah ada arteri, kemudian ada vena dan kapiler ya.
Yang pertama kita akan bahas pembuluh darah arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri otot jantung, ventrikel, dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Kemudian arteri koroner kiri utama lalu bercabang membentuk dua, yaitu arteri left interior descending atau LAD yang berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Ya. Yang kedua yaitu arteri left circumflex LCX, cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Pada arteri koroner kanan bertugas memasok darah menuju ventrikel kanan, atrium kanan, SA sinoatrial, dan AV atrioventrikular. Arteri koroner kanan bercabang menjadi arteri right posterior descending dan arteri marginal kanan. Bersama dengan LAD, arteri koroner kanan membentuk memasok darah menuju sekat jantung. Pembuluh darah pada jantung dapat menyebabkan masalah seperti penyakit jantung koroner dan aterosklerosis. Kedua kondisinya menandakan adanya penyumbatan pada pembuluh jantung. Nah, selanjutnya yaitu pembuluh darah vena atau kita akan bahas untuk pembuluh darah vena, yaitu satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Ketimbang arteri yaitu vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Dan yang terakhir pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Nah, demikian tadi untuk anatomi jantung. Anatomi jantung manusia kita sudah bahas satu-satu. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap berdoa agar Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala ridho dengan ikhtiar kita menjadi P3K di tahun ini, tahap yang pertama. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, dan juga tetap semangat belajar. Semoga kita sukses bersama. Thank you for all, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next part.